Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa. Senang sekali ya kita ketemu lagi, melanjutkan pembahasan kita soal sosok inspiratif, Bapak Insinyur Haji Wardiasah. Betul banget. Nah, kali ini kita mau kupas tuntas babak baru beliau nih setelah dari PT Pupuk Kujang. Iya, peran barunya sebagai Direktur Jenderal Industri Kimia Dasar, disingkatnya IKD ya? Iya, IKD. Di Kementerian Perindustrian itu periode 1989 sampai 1994. Sumbernya masih sama, buku Wardiasah Menjaga Asa Industri Kimia. Penting ini periodenya? Oke deh, langsung aja kita bongkar. Dengar-dengar ada cerita unik nih di awal beliau jadi Dirjen IKD. Haha, iya ada. Jadi beliau tuh jadi punya kebiasaan agak aneh mungkin ya, menjajarkan dokumen-dokumen penting di atas tempat tidur. Loh, serius? Diranjang? Iya, sampai istrinya Ibu Endang awalnya sempat kesel gitu. Wah, kenapa gitu ya? Biar mimpi indah soal industri kimia kali ya? Haha, bisa jadi. Tapi ada alasannya Sobat Asa. Ini tuh cara beliau buat ngimbangin gaya kerja menterinya waktu itu, Pak Hartarto. Oh, Pak Hartarto yang terkenal disiplin banget itu ya? Nah, itu dia. Disiplin, Spartan, dan ingat, zaman itu kan belum ada laptop, smartphone juga belum ada. Jadi dokumen ya harus siap sedia kapan aja. Iya juga sih. Bisa aja Pak Menteri telepon tengah malam atau subuh-subuh minta data. Jadi ya ranjang multifungsi, hehehe. Kebayang sih repotnya. Jadi kepikiran pantun nih. Jalan-jalan ke Cikajang, Cakep, jangan lupa beli pepaya. dokumen dijejer di atas ranjang. Demi tugas negara yang mulia. Boleh juga ya pantun kita? Bisa, bisa. Tapi salut banget sama dukungan Bu Endang ya. Dari kesel jadi ikut bantu nyariin dokumen. Iya, luar biasa emang dukungannya. Nah, selain adaptasi gaya kerja itu, tantangan lain pas jadi Dirjen IKD apalagi? Katanya lingkup tugasnya luas banget ya. Beda sama di pabrik pupuk. Betul sekali. Awalnya Pak Wardiasah juga agak kaget. Ternyata IKD tuh megang banyak banget. Industri pupuk, terus petrokimia. Petrokimia itu yang buat plastik gitu kan ya? Iya, turunan minyak bumi. Terus ada semen, garam, kertas, kimia organik, anorganik. Wah, pokoknya kompleks deh. Jauh ya dibanding fokus di satu pabrik aja. Banget. Tapi, menariknya nih. Kayaknya Pak Hartarto tuh udah nyiapin Pak Wardiasah dari jauh-jauh hari. Oh ya, gimana caranya? Waktu masih di Kujang, beliau udah diminta buat mendalami industri kimia lain. Salah satunya lewat sarasehan rutin antar direksi yang difasilitasi Kadin. Oh gitu. Jadi semacam investasi SDM jangka panjang ya? Cerdas juga Pak Menteri. Iya, kayaknya gitu. Nah, menjawab tantangan sebesar itu, Pak Wardiasah nggak sendirian. Pastinya dong. Gimana beliau bangun timnya? Beliau dikasih kepercayaan penuh sama Pak Hartarto buat milih timnya sendiri di Ditjen IKD. Wah, enak dong. Iya, dan tim ini yang kemudian dijuluki The Dream Team. Isinya campuran pejabat senior yang pengalaman sama tenaga muda potensial. Keren. Terus apa gebrakan tim ini? Mereka langsung kerja keras nyusun roadmap pengembangan industri kimia. Nggak tanggung-tanggung buat 10 tahun ke depan. Wow. Dan hasilnya gimana? Ada kelihatan gitu lompatannya buat industri kita? Jelas banget kelihatan. Signifikan malah. Coba bayangin ya, kontribusi sektor industri ke PDB kita. PDB itu nilai ekonomi total negara kan ya? Betul. Itu naik dari sekitar 11% tahun 1983, berhasil nyalip pertanian jadi 22,3% di tahun 1993. Wah, nyalip pertanian. Itu besar loh. Besar banget. Terus ekspor industri non-migasnya juga meroket gila-gilaan. Berapa tuh naiknya? Dari cuma sekitar 5 miliar dolar AS, jadi lebih dari 27 miliar dolar AS di periode yang sama. Itu udah hampir 3/4 total ekspor nasional kita loh. Luar biasa. Gila sih peningkatannya. Itu pasti banyak proyek baru ya yang jalan? Pasti. Selama periode beliau menjabat, itu 1989 sampai 1994, tercatat ada sekitar 28 proyek pabrik baru dan perluasan. Banyak juga ya. Contohnya apa aja tuh yang gede? Yang gede-gede itu ada pembangunan pusat olefin Chandra Asri, tahu kan olefin bahan baku plastik. Iya, tahu. Terus ada Kaltim Metanol Industri, perluasan semen Gresik yang di Tuban, naikin kapasitas pabrik kertas Ciwi Kimia. Wah, banyak lagi deh. Oke. Nah, gimana dengan sektor pupuk? Yang notabene kan
basis pengalaman Pak Wardiasa sebelumnya ya, apakah ada terobosan signifikan juga di sana? Di sektor pupuk, fokusnya tampaknya lebih ke peningkatan kapasitas sama efisiensi produksi nasional. Tujuannya ya buat menjaga swasembada pangan yang waktu itu kan udah berhasil dicapai. Sumbernya ngasih contoh kayak pembangunan pabrik Pusri 1B, itu miliknya PT Pupuk Sriwijaya. Lalu ada proyek renovasi pabrik urea Pusri 2. Tujuannya jelas, modernisasi, naikin output. Selain bangun baru dan renovasi, ada juga upaya optimasi. Contohnya ASEAN Aceh Fertilizer, itu pabrik pupuk regional milik negara ASEAN waktu itu ya. Terus ada juga optimasi di PT Pupuk Kaltim 1. Jadi emang masif ya pembangunannya? Mereka juga yang pertama kali nyusun buku profil perusahaan industri kimia dasar, jadi datanya terstruktur. Keren banget. Jadi kuncinya emang di visi, tim solid, sama eksekusi ya? Nah, kalau gaya kepemimpinan Pak Wardiasa sendiri gimana di lingkungan birokrasi? Apa masih sama kayak pas di BUMN? Nah, ini menarik. Beliau itu tetap bawa etos kerja, disiplin tinggi, dan detail banget. Oh ya? Contohnya? Yaitu ada cerita soal kebiasaan rapiin file tiap Jumat, terus meja kerja harus bersih clean sebelum pulang kantor. Wah, detail ya. Sempat ada gesekan nggak tuh sama kultur PNS? Sempat ada teguran katanya, dianggap kok memperlakukan PNS kayak karyawan BUMN. Tapi uniknya pendekatan beliau ini malah bikin timnya kerja lebih efektif dan senang gitu. Oh, jadi malah positif ya dampaknya? Iya, beliau juga punya keyakinan kuat kalau industri nasional itu perlu didukung. Kalau perlu ya dikasih insentif, diproteksi dikit, biar bisa tumbuh, nggak kalah saing. Masuk akal sih. Beliau juga masih aktif di organisasi profesi kan? Masih, di PII, Persatuan Insinyur Indonesia, beliau tetap aktif. Oke, jadi disiplin bisa jalan, bareng motivasi tim ya. Nah, setelah hampir 5 tahun yang penuh prestasi itu di IKD, karirnya lanjut kemana? Habis dari IKD, beliau sempat jadi staf ahli menteri sebentar, terus ditarik jadi deputi ketua BKPM. BKPM itu yang ngurusin investasi kan ya? Betul, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Beliau di bagian perizinan. Nah, di sini beliau dikenal punya prinsip, mempermudah izin investasi, jangan nambah masalah buat investor, gitu katanya. Wah, bagus tuh pendekatannya. Iya, dan kebijakannya ini ikut mendorong lonjakan investasi loh sebelum akhirnya kena krisis moneter tahun 97. Di tahun itu juga beliau pensiun. Sayang banget ya, pas lagi bagus-bagusnya malah kena krisis. Tapi ada catatan lain nggak dari beliau soal kebijakan industri setelah masanya? Ada sih, semacam keprihatinan gitu. Waktu Kementerian Perindustrian sama Perdagangan digabung, beliau merasa fokus ke pembinaan industri jangka panjang jadi berkurang. Iya juga ya. Status Ditjen IKD juga katanya sempat turun jadi setingkat direktorat aja. Nah, ini jadi catatan penting soal kesinambungan kebijakan industri kita. Wah, bener-bener perjalanan karir yang luar biasa ya. Dari kisah Pak Wardiasa dari Dirjen IKD ini, kita bisa lihat banget ya gimana kepemimpinan yang fokus, tim yang hebat, Dan kebijakan yang tepat. itu bisa bikin lompatan besar buat industri negara dalam waktu yang ya bisa dibilang relatif singkat ya. Betul banget. Ini nunjukin pentingnya visi jangka panjang Sobat Asa dan konsistensi dalam membangun fondasi industri. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan juga buat kita semua nih. Renungan apa tuh? Ya, pelajaran apa sih dari era pembangunan industri kayak zaman Pak Wardiasa itu yang mungkin masih relevan, yang bisa kita pakai buat hadapi tantangan ekonomi sekarang ini? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Oke deh, jangan kemana-mana dulu ya Sobat Asa. Betul, tetap bersama kami ya. Karena kita pasti akan hadir lagi dengan topik-topik lain yang pastinya lebih unik dan menarik lagi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.